Banjir dan hujan lebat yang melanda Zhengzhou, China sejak Senin 19 Juli 2021 menimbulkan dampak yang begitu dahsyat. Hampir semua tempat di area tersebut tertutupi air yang sangat tinggi. Banjir tersebut setidaknya sudah menewaskan ratusan nyawa. Dilansir dari kabar besuki dari YouTube Mitov TV, dalam jumlah korban tersebut, salah satunya ditemukan di bawah reruntuhan bangunan. Banyak dari media seperti di video tersebut mengatakan bahwa hal tersebut merupakan kiamat untuk negara Cina. Air di puluhan waduk dan bendungan sudah berada pada titik kritis. Pihak berwenang telah mengevakuasi 100.000 penduduk ke zona aman. Provinsi Henan dengan sekitar 94 juta penduduk mengalami hujan lebat selama seminggu ini. Para peramal cuaca mengatakan Zhengzhou mendapat curah hujan dalam setahun hanya dalam 3 hari. Banjir melumpuhkan kota dengan 10 juta penduduk itu. Selain jalur kereta bawah tanah tenggelam, jalan-jalan utama disebut berubah menjadi sungai deras dengan mobil-mobil tergenang. Energi juga lumpuh total di kawasan itu karena hujan yang datang sejak Selasa sore. Listrik untuk warga kini sebagian besar warga padam. Hujan telah terjadi sejak 17 Juli dan terus datang hingga Selasa sore. Banjir diperkirakan akan terjadi hingga 2 hari ke depan. Sementara di kota terdekat, Gongyi, setidaknya 4 orang dilaporkan tewas saat air bah menyapu daerah pemukiman. Di tempat lain, sebuah video menunjukkan air bah menyapu jalanan. Ketinggian air sampai ke pinggul orang dewasa. Beberapa orang bekerja mati-matian untuk menarik orang-orang yang terjebak di lantai bawah tanah sebuah mal untuk keluar menggunakan tali. Lebih dari 6.000 petugas pemadam kebakaran serta hampir 2.000 personel kepolisian dan militer Cina dikerahkan di seluruh desa yang dilanda bencana. Diketahui ada banyak faktor yang menyebabkan banjir, tetapi pemanasan atmosfer yang disebabkan oleh perubahan iklim membuat curah hujan ekstrim lebih mungkin terjadi. Hujan diperkirakan akan berlanjut di wilayah tersebut setidaknya selama 24 jam ke depan. Musim panas tahun ini, hujan lebat mengakibatkan banjir dan tanah longsor terjadi di beberapa wilayah di Cina. Akibatnya, kota-kota dan desa-desa di banyak provinsi terkena imbas dari kejadian ini. Melansir dari SCMP, banjir yang terjadi musim panas ini adalah yang terburuk yang melanda Cina dalam beberapa dekade. Sejak Juni 2020, setidaknya ada 27 dari 31 provinsi di Cina telah mengalami hujan lebat yang berakibat banjir. Akibatnya 37 juta orang terdampak dan sedikitnya 141 orang tewas serta hilang. Hal tersebut disampaikan oleh Kementerian Manajemen Darurat pada Senin. Adapun kerugian ekonomi ditaksir mencapai 86 miliar yuan atau sekitar 12,3 miliar dolar Amerika Serikat hingga sejauh ini. Banjir di Cina selama musim panas dimulai di selatan di wilayah Guangxi Zhuang serta provinsi Guangzhou pada Juni lalu. Hujan lebat setelah itu sukses meluluh lantahkan sejumlah besar kawasan di Cina termasuk provinsi Jiangxi di timur, Anhui di tenggara, dan Hubei di tengah. Bahkan respon darurat di beberapa tempat di wilayah itu meningkat ke tingkat tertinggi. Ketinggian air yang melebihi batas aman bahkan terjadi di 33 pintu air sejak Juni. Sementara di beberapa daerah yang mengalami dampak besar seperti Jiangxi, tanggul bahkan telah runtuh dan rumah-rumah telah hancur. Banjir dahsyat sendiri sebelumnya pernah terjadi di Jiangxi pada tahun 1998 silam yang menewaskan lebih dari 3.000 orang dan 15 juta orang kehilangan tempat tinggal. Kami berada di tempat yang lebih tinggi sehingga kami tidak mengharapkan banjir menjadi begitu serius. Tetapi airnya mengalir deras dan saya harus membawa mobil ke toko saya untuk berkemas. Demikian kata Ping Ping, pemilik toko porselen di Jiangdizen, Jiangxi. Saya hanya pernah melihat banjir di berita. Malam itu air banjir naik ke lutut saya pada awalnya, lalu ada gelombang air lagi. Demikian tambahnya. Pihaknya mengatakan dari informasi yang dia dapat, banjir terjadi setiap tahun di wilayah itu. Akan tetapi pihaknya mempertanyakan kenapa pemerintah setempat tidak siap untuk banjir yang terjadi pada musim panas ini. Alasan iklim dan perilaku manusia dianggap berkontribusi pada parahnya banjir yang terjadi kali ini. Sistem tekanan tinggi subtropis atas Pasifik Utara bagian barat lebih kuat tahun ini. Persimpangannya dengan udara dingin telah menyebabkan hujan deras terus-menerus di lembah Sungai Yangtze.
Demikian kata seorang ahli meteorologi Pusat Iklim Nasional, Song Lianchun. Dia juga menyebut alasan lain adalah adanya pemanasan global. Menurut Song, satu peristiwa cuaca ekstrim memang tidak bisa dilihat sebagai akibat perubahan iklim semata. Akan tetapi, jika merujuk ke belakang, pemanasan global telah menyebabkan peningkatan frekuensi dan intensitas cuaca ekstrim. Merujuk buku Biru Perubahan Iklim Cina, sejak tahun 1961 hingga 2018 terjadi peningkatan peristiwa curah hujan yang sangat deras di Cina. Sejak pertengahan tahun 90-an, frekuensi curah hujan ekstrim meningkat secara drastis. Adapun selama 60 tahun terakhir, jumlah hari hujan lebat meningkat sebesar 3,9% per dekade. Perilaku manusia juga disebut berkontribusi terhadap tingkat keparahan banjir di Cina. Ahli geologi dari Biro Geologi dan Mineral Sichuan, Fan Xiao, menyebut sejak puluhan tahun, reklamasi dan pembangunan bendungan telah menyebabkan pengurangan luas Danau Poyang yang merupakan danau air tawar terbesar di Cina dan merupakan danau di Jiangxi. Sementara itu, relawan lingkungan Zhang Wenbin menyebut dan telah menyelidiki kegiatan reklamasi ilegal di Tuolin, danau lain di provinsi itu. Menurutnya proyek itu masih berlangsung hingga tahun lalu meskipun sudah diperingatkan. Pihaknya juga menambahkan kapasitas penyimpanan untuk banjir menyusut akibat adanya kegiatan ini di Danau Tuolin. Sejak Republik Rakyat Cina didirikan tahun 1949, sudah 2 kali terjadi bencana banjir. Banjir pertama tahun 1954 di sepanjang sungai Yangtze yang mengakibatkan lebih dari 30 orang kematian. Banjir pertama tahun 1954 di sepanjang sungai Yangtze yang mengakibatkan lebih dari 30.000 orang kematian. Adapun yang kedua tahun 1998 juga di sepanjang Yangtze di selatan dan utara dengan 3.000 kematian. Sejak banjir tahun 1998, Cina menaruh perhatian terhadap infrastrukturnya. Setelah tahun 98, waduk-waduk dibangun termasuk bendungan Tiga Ngarai yang merupakan waduk terbesar dan memiliki peran besar menahan banjir di hulu sungai Yangtze. Meski demikian, banyak ahli mempertanyakan mengenai benarkah pembangunan bendungan benar-benar efektif? Seorang hidroklimatologi dan anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Nasional Amerika Serikat mengatakan, jika menyangkut perubahan iklim, maka tidak peduli seberapa besar bendungan tak akan dapat mencegah banjir terburuk terjadi.